Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Bapak akan menggunakan video pembelajaran yang mana di video pembelajaran ini nanti akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu masih lanjutan dari materi yang kemarin. Ya, ini inverse matrix, tapi kita tidak membahas inverse matrix yang ukurannya 2x2 saja, melainkan yang ukurannya lebih dari 2x2, bisa 3x3, 4x3, dan 4x4, dan seterusnya ya. Nah, inverse matrix ini kan sebenarnya ada beberapa metode. Nah, metode yang akan dibahas untuk pertemuan kali ini adalah yang menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi si operasi baris elementer ini sangat penting karena dari kemarin-kemarin, bahkan dari pertemuan ketiga kalau nggak salah, itu selalu muncul bahkan sampai pertemuan kali ini, bahkan nanti sampai di akhir pun kita akan masih ada membahas tentang operasi baris elementer. Oleh karena itu ya mungkin ini sekedar sambil untuk latihan kalian juga. Jadi sering-seringlah berlatih untuk melakukan operasi baris elementer, karena di materi mata kuliah ini operasi baris elementer adalah core-nya ya, atau inti dari materinya. Oke, nah yang kita bahas pada hari ini selain tentang inverse matrix n kali n dengan menggunakan operasi baris elementer, nah kita juga akan membahas tentang apa itu hubungannya si inverse matrix ini dengan sistem kesamaan linier. Nah, bagaimana hubungannya? Terus juga kita akan membahas tentang kekonsistenan suatu sistem kesamaan linier. Nah, walaupun ini nanti ya tidak berhubungan dengan inverse matrix ya, tapi ini pembelajaran lebih lanjut mengenai sistem kesamaan linier. Nah, mengapa? Karena inti masalah awal kita belajar ini semua adalah adanya sistem kesamaan linier dan bagaimana kita menyelesaikannya, bukan begitu ya? Sampai akhirnya kita belajar sejauh ini, itu asal muasalnya adalah adanya sistem kesamaan linier. Sehingga nanti setiap konsep yang kita pelajari dalam aljabar materi ini nanti akan dikembalikan kepada konsep sistem kesamaan linier, termasuk inverse matrix. Nah, bagaimana kita menggunakan inverse matrix ini untuk menyelesaikan suatu sistem kesamaan linier seperti itu. Oke, nah mari kita sama-sama mempelajarinya dalam video berikut. Oke, sesuai janji Bapak. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana menentukan inverse matrix yang ordonya tidak lagi 2x2, tapi sudah n kali n ya. Nah, jadi sini ordonya adalah n kali n. Nah, ordonya itu n kali n. Nah, mungkin bisa 3x3, 4x4, 5x5. Pokoknya yang penting dia berordo sama gitu loh. Artinya matriks persegi. Nah, di sini yang perlu kita lihat pertama adalah bagaimana caranya kita menentukan inverse-nya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, ya sebelum TS, kita tahu bahwa kalau ada suatu matriks A di sini, A, B, C, D, maka inverse-nya adalah 1 per AD dikurang BC, dikali dengan AD ditukar, min B, min C. Nah, ini hanya berlaku untuk matriks berukuran 2x2. Permasalahannya adalah matriks itu kan tidak terbatas ukurannya ya. Nah, begitu juga dengan matriks-matriks yang kita temukan di sini. Sekarang, bagaimana untuk matriks yang berukuran 3x3, 4x4, dan seterusnya. Nah, untuk matriks yang berukuran seperti ini, maka kita perlu mencari suatu metode lain, suatu metode terbaru yang nanti bisa membantu kita untuk menentukan inverse-nya. Nah, kita gunakan yang namanya metode OB atau operasi baris elementer. Nah, kita udah sering ketemu OB karena dari minggu kedua atau minggu ketiga perkuliahan kita sudah ketemu sama operasi baris elementer dan terusan bertemu. Sampai hari ini pun kita masih bertemu ya dengan si operasi baris elementer. Nah, oke. Asal muasal OB itu dari mana? Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa inverse itu apa sih? Nah, inverse itu adalah suatu matriks yang kalau dikalikan dengan A, dia akan menjadi identitas. Atau ini boleh kita balik perkaliannya, kalau ada inverse dikali A, maka dia akan menjadi identitas, gitu ya. Nah, jadi yang kita cari ini si inverse-nya ini. Nah, ada inverse-nya ini, dimana kalau matriks A
dikalikan dengan suatu matriks, dia akan menjadi matriks identitas seperti yang sudah kita bahas di dua minggu sebelumnya. Nah, jika bagaimana menentukannya? Nah, jika kita buat matriksnya menjadi seperti ini, ada A, ada I misalnya ya. Misalnya ada A, 2, 5, 6, 7, 3, 4, 2, 1. Misalkan seperti ini. Nah, ini bagaimana cara kita mencari inverse-nya? Nah, kita buat ini kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ada A, strip I. Nah, ini sama yang kayak biasa itu. Jadi ini kita buat 1, 2, 5, 6, 7, 3, 4, 2, 1 strip. Nah, karena ini ukurannya adalah 3 kali 3, kan ordonya ini A-nya 3 kali 3 ya. Nah, maka I-nya juga akan kita ambil I yang 3 kali 3. Sehingga di sini kita ambil 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ya. Nah, jadi itu stepnya ya. Jadi kita buat itu. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Nah, kita lakukan operasi baris elementer. Yang ini, sebentar. Sorry. Yang ini, Bapak ganti dulu deh. Nah, yang ini, dengan operasi baris elementer akan kita buat dia menjadi I. Nah, jadi ini akan kita operasikan baris elementer sampai kita ketemu 1, 2, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 1 menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di sisi lain, sebentar. Nah, ketika dia berubah dari A ini berubah menjadi I. Nah, seperti ini ya. Nah, ini A ini berubah menjadi I, maka si I-nya kan I-nya juga akan ikut mengalami operasi baris elementer juga kan. Nah, sama ketika kita mengubah A dengan operasi baris elementer, maka yang di sini pun juga dia akan ikut mengalami operasi baris elementer. Nah, ketika ini terjadi, maka matriks ini yang 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dia akan berubah menjadi A inverse. Nah, jadi dia di sini akan menjadi A inverse. Nah, A inverse-nya ya kita karena kita belum hitung, maka kita belum tahu ya apa A inverse-nya. Maka dia akan menjadi A inverse. Jadi metodenya adalah kita menggunakan operasi baris elementer. Jadi ada suatu matriks, kemudian kita operasi baris elementer, ini matriks asalnya. Kita lakukan operasi baris elementer sampai menjadi matriks identitas. Nah, ini ya. Jadi di sini matriks kita lakukan operasi baris elementer sampai dia jadi identitas. Nah, maka si matriks identitas asal yang di sini yang dia juga ikut terkena operasi baris elementer yang disesuaikan dengan ini, maka dia akan menjadi A inverse atau inverse daripada A. Nah, itu adalah metode operasi baris elementer. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, mengapa bisa dengan melakukan operasi baris elementer, maka si matriks yang asalnya identitas tadi menjadi A inverse. Nah, hal ini dikarenakan adanya matriks elementer. Nah, apa sih itu matriks elementer? Matriks elementer adalah matriks identitas yang dikenai satu kali operasi baris elementer. Nah, sebagai contoh, ini misalkan kita punya ada matriks identitas di sini. Identitas 3 ini maksudnya 3 kali 3 ordernya. Nah, ini dia kena satu kali operasi baris elementer. Nah, ini kebetulan disimbolkan dengan E, artinya elementer. Nah, E-nya adalah 2, 3 ya. Maksudnya di sini adalah kita tukarkan antara baris kedua dengan baris ketiga. Jadi, I3, nah ini kan atau gini deh, ini enak. Nah, ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kita lakukan operasi baris elementer, yaitu B2, 3 ya. Artinya kita tukar antara baris kedua dan baris ketiga. Nah, maka dia akan menjadi, nah, yang matriks yang baru ini yang didapat dari OB ini kita namakan dengan E23. Kenapa? Karena dia adalah matriks elementer yang didapat dari B23. Nah, bagaimana kalau kita punya yang lain?
Misalkan Bapak punya di sini 1, 0, 0, kita lakukan operasi baris yang lain. Nah, misalkan apa ya? Misalnya yang B, misalkan baris ketiga kita kalikan dengan 2, lalu kita tambahkan kepada baris pertama. Nah, B 1, 3 dikali 2. Nah, artinya baris ketiga kita kalikan dengan 2, kemudian kita tambahkan kepada baris pertama. Nah, ini akan menjadi 1. Ini baris ketiga tidak berubah. Baris kedua juga tidak berubah. Nah, maka di sini kan 0 kali 2, 0. Ditambah 1, 1. 0 kali 2, 0. Ditambah 0, 0 juga. Nah, 1 kali 2, 2 tambah 0, 2. Nah, maka kita ketemu ada matriks 102, 010, 001, di mana matriks ini kita namakan dengan E 1, 3, 2. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan matriks elementer. Nah, jadi matriks elementer ini dilambangkan dengan E. Nah, di bawahnya ini bukan ordonya sebenarnya, tapi operasi baris elementer apa yang dikenakan kepada matriks E yang menghasilkan matriks E tersebut. Nah, jadi sekali lagi, operasi baris elementer apa atau OB apa, OB apa yang dikenakan terhadap matriks elementer, matriks identitas yang menghasilkan matriks elementer tersebut. Nah, OB apa yang dikenakan dengan matriks identitas yang menghasilkan matriks elementer tersebut. Nah, itu jadi penamaan si E ini ya. Nah, di matriks elementer ini ada sesuatu yang apa ya, ibaratnya itu ada teorema di sini. Nah, jika E suatu matriks elementer, ini nanti ketutup sama ya, sama wajah Bapak nih kayaknya. Nah, jika S suatu matriks elementer berorder M kali M dan A suatu matriks berorder M kali N, maka EA atau E kali A, ini hasil perkalian antara matriks elementer dengan matriks A, hasilnya akan sama dengan matriks yang diperoleh dengan melakukan operasi baris elementer yang sesuai. Jadi kalau ada E kan kita ketemu E. Jadi kalau ada A, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ya, mohon maaf sebelumnya ini Bapak hilangkan aja gambar Bapaknya di sini di slide biar slide-nya bisa full munculnya ya. Jadi kita fokus ke materinya aja, ke slide-nya aja. Oke. Nah, ini kan Bapak punya tadi ada suatu matriks A, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akan kita buktikan teorema ini apakah benar. Sekarang A ini akan kita lakukan operasi baris elementer. Ya, operasinya bisa ya apa ya? Ini deh. B misalnya ya, baris keduanya berubah. Nah, B 2 1 misalkan ini kita kurangkan aja ya. Baris kedua kita kurangkan dengan baris pertama. Nah, jadi B 21 kita kali min 1 ya. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, B21 min 1, maka ini akan menjadi baris pertama tetap, baris ketiga juga tetap, tidak berubah. 1 kali min 1 tambah 3, jadi 2. 2 kali min 1, min 2 tambah 4, jadi 2 juga ya. Nah, ini kita dapat bahwa matriks A yang dioperasikan dengan operasi baris elementer 2, 1, min 1, dia akan menjadi 1, 2, 2, 2, 5, 6. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita coba apakah benar kalau E yang didapat dari B21 min 1 kita kalikan dengan A juga hasilnya akan jadi 1, 2, 2, 2, 5, 6. Nah, pertama kita cari dulu E-nya. Nah, kan kita punya E berarti ada di sini ada matriks identitas dulu untuk mencari E 1, 0, 0, 0, 1. Nah, dia kita operasikan B21 min 1. Nah, ini kita operasikan berarti adalah ini baris pertama tidak berubah, baris ketiga juga tidak berubah, nah, hanya baris kedua. Baris kedua dikali min 1, baris pertama kalikan min 1 tambahkan dengan baris kedua. Maka ini akan menjadi 1 kali min 1
min 1 tambah 0 nih min 1 ya. 0 kali min 1 tambah 1 ya tetap 1. 0 kali min 1 0 tambah 0 ya tetap 0. Oke, nah kita ketemu ini adalah E yang didapat dari 21 min 1. Nah, sekarang kita coba apakah benar E21 min 1 kalau kita kalikan dengan A hasilnya jadi ini. Itu 22256. Nah, sebelumnya akan Bapak hapus dulu. Bentar ya. Sebentar. Nah, sini tadi. Nah ya. Oke, nah jadi di sini tadi kita punya ada A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A yang sudah mengalami operasi baris elementer 1, 2, 2, 2, 5, 6. Kemudian kita punya E. Tadi 21 min 1, kita punya 100 min 110 001 ya. Nah, sekarang kita coba kalikan E dengan A ini apa? E21 min 1 kalikan dengan A apakah menghasilkan A ini? Nah, oke. Sekarang kita coba kita coba kalikan. Nah, ternyata hasil perkaliannya adalah sebentar. E21 min 1 kita kali dengan A ya. Nah, ini akan menghasilkan 1 100 min 110 001 kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 1 kali 1 1 0 kali 3 0 0 kali 5 0. Maka di sini ketemu 1 1 kali 2 2 0 kali 4 0 0 kali 6 0, maka sini ketemu 2. Min 1 kali 1 min 1. Nah, tambah 1 kali 3. Nah, min 1 tambah 3 ya. 0 kali 5 0. Min 1 kali 2 min 2 tambah 1 kali 4 4. Min 2 tambah 4. 0 kali 6 0. 0 kali 1 0. 0 kali 3 0. 1 kali 5 5. 0 kali 2 0. 0 kali 4 0. 1 kali 6 6. Nah, ini kita akan ketemu dia 1 2 2, 2, 5, 6. Nah, ternyata sama ya. Ternyata bahwa ini juga akan menjadi A yang telah kena operasi baris elementer. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, dapat kita katakan bahwa E21 min 1A, nah artinya E yang didapat dari operasi baris elementer identitas, 21 min 1A, akan menjadi A yang dikenai OB B21 min 1. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi, bahwa ternyata suatu operasi baris elementer itu ternyata sama saja dengan kita mengalihkan A dengan suatu matriks elementer. Nah, jadi kalau ada operasi baris elementer itu sama saja dengan kita mengalihkan A si A. Ini kalau ada operasi baris elementer ini sama saja dengan kita mengalihkan A dengan suatu matriks elementer. Nah, ya. Jadi di sini kalau ada suatu operasi baris elementer ini sama saja dengan kita mengalihkan A dengan matriks elementer. Nah, yang sesuai yang didapat dari identitas yang dikenai dengan operasi baris elementer. Jadi seperti itu ya. Jadi suatu baris elementer sama saja dengan suatu matriks. Suatu matriks yang dikenai operasi baris elementer sama saja dengan suatu matriks yang dikalikan dengan matriks elementer yang didapat dari operasi baris elementer tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ini kalau ada suatu matriks dioperasikan, ditukar baris kedua dengan baris ketiganya ya. Nah, ternyata kalau kita dapat 23 ya dengan identitas yang dikenai operasi baris elementer 23, maka ini akan bertukar juga.
Nah, kemudian kalau dikalikan, maka dia akan sama ya. Sama seperti contoh tadi. Dia kalau E dikali A akan sama saja dengan A yang dikenai operasi baris elementernya. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah, sekarang inverse menggunakan OB. Nah, matriks persegi A disebut inverse dari B jika A kali B sama BA sama dengan I ya. Itu definisi yang kemarin. Ini masih sama, ini masih definisi yang kemarin. A disebut inverse dari B dan B disebut inverse dari A, sama juga. Nah, inverse dari A ini ditulis dengan A inverse, ya sama, masih definisi seperti 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian untuk inverse matriks elementer, ini ternyata merupakan matriks elementer juga. Jadi kalau ada ya, nah ini susahan. Jadi kalau ada misalnya tadi AIJ, nah 100, misalnya E23 ya, artinya dia ditukar baris kedua dengan baris ketiga, 0 jadi 001, ini 010. Nah, maka inverse-nya, nah E23 inverse, dia akan sama menjadi dirinya sendiri juga. 100, 0, 01, 010. Nah, dan ini juga merupakan suatu matriks elementer. Nah, ini ada inverse-inverse-nya. Dan setiap inverse-nya itu juga merupakan suatu matriks elementer. Jadi kalau ada tadi misalkan baris kedua dikali 2 ya. Nah, maka ini akan menjadi 100, 020, 001. Nah, dapat dari mana nih, Pak? Oke, dapatnya dari sini. Tuh 00, 010, 001. Karena kita ingin baris kedua kali 2, nah maka ini tinggal ini B22 ya. Nah, maka 100, 020, 001. Nah, ini adalah matriks elementer 22. Ini inverse-nya. Nah, jadi E2 inverse. Nah, menggunakan yang di sini, dia nanti ketemu adalah tinggal EI dikalikan 1/K. Kalau tadi K-nya 2, maka ini dikalikan 1/K, artinya setengah. Maka baris kedua kalikan setengah. 100, 0 setengah 0, 001. Nah, ini nanti kalau kita kalikan dia akan menjadi matriks identitas. Jadi ini dikalikan ke sini dia jadi identitas, ini kalikan ke sini dia jadi identitas. Nah, begitu pula yang IJK sama dengan IJ dengan min K ya, karena lawan untuk lawan dari K adalah min K. Begitu kan yang kemarin. Jadi kalau ada K untuk membuatnya menjadi 1, maka lawannya adalah 1/K. Nah, kemudian yang di sini, yang ini untuk membuat jadi 0, lawan dari K adalah min K ya. Nah, sama seperti itu. Oke. Next. Nah, sekarang ini contohnya ya, yang tadi bahwa E23 kali E23 maka dia akan jadi identitas. Nah, sama seperti ini, ini E juga, ini E sebenarnya bukan I ya, salah tulis. Ini E12-2. Nah, ini artinya baris kedua kalikan min 2 tambahkan ke baris pertama. Dia punya inverse adalah E122 ya. Nah, ini baris kedua kalikan 2 tambahkan baris pertama. Nah, ketika ini dikalikan, dua matriks ini dikalikan, dua matriks elementer ini dikalikan, maka dia akan menjadi matriks identitas. Nah, yang ini, ya, ini min 2 tadi, inversenya adalah 2 ya positifnya. Karena kan 1, 2 ini dia sebenarnya menjadi penjumlahan. Antara si matriks kedua, baris kedua tadi yang sudah dikalikan min 2 akan dijumlahkan ke baris pertama. Nah, maka operasi utamanya sebenarnya adalah penjumlahan dari baris kedua dengan baris pertama, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke asal muasalnya dari itu tadi, yang kok kita bisa ketemu A inverse tadi ya. Kok bisa ketemu bahwa A ini A I, nah dengan operasi operasi baris elementer, maka ini akan menjadi A inverse. Nah, kita masuk sekarang ke sini, oke? Nah, bisa kalian lihat di slide itu ada A 2 3 3 4. Nah, A ini kalau kita lakukan operasi baris elementer, nah terus secara terus menerus, ya ini ada 1 2 3 4. Ada 4 operasi baris elementer, maka dia akan menjadi
1001 ya, atau identitas. Nah, identitas. Nah, kita kan sudah tahu bahwa setiap operasi baris elementer itu sama saja dengan kita mengalihkan si matriks dengan suatu matriks elementer. Nah, jadi ketika kita R-kan 1, 2 nih, kita melakukan operasi baris elementer, kita tukar baris pertama dengan baris kedua. Itu sama saja dengan matriks A ini. Nah, kita kalikan dengan matriks elementer, kita balik ya. Jadi dia ke depan. Jadi A ini sama saja dengan kita kalikan dengan matriks elementer yang merupakan perubahan baris 1, 2 ya. Artinya bertukaran dari baris 1, 2. Kemudian kita lakukan lagi operasi baris elementer R12 min 1. Nah, ini kan berarti hasil dari ini hasil dari ini kita kalikan lagi dengan E12 min 1 ya. Nah, begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Nah, hasil dari lagi dilakukan operasi baris elementer lagi. Nah, melakukan operasi baris elementer yang tadi sama dengan kita mengalihkan suatu matriks dengan matriks elementer. Nah, seperti itu loh. Nah, jadi di sini kemudian dilakukan lagi operasi karena operasi baris elementernya 21 min 2. Nah, kita kalikan dengan matriks elementer 21 min 2 ya. 2 min 1 E12A. Sampai yang terakhir kita ketemu nanti 12 min 1 kali 21 min 2 kali 12 min 1 kali 12 kali A, itu akan ketemu matriks identitas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa di awal kita tahu bahwa A inverse. Nah, jadi kan di sini bentar ya. Biar kelihatan. Tadi kan kita udah ketemu ini bahwa 12 min 1 kali 212 kali 12 min 1 kali 12 kali A itu sama dengan I, begitu kan? Nah, bahwa dia akan menjadi identitas. Nah, ini kan kita dari awal sudah ketemu bahwa A inverse dikali matriks yang dikalikan dengan A yang menjadi identitas adalah A inverse ya, yang dari sini ya. Di awal tadi kita ketemu bahwa A inverse dikali A itu sama dengan identitas. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ini adalah identitas. Adalah inverse. Nah, ini adalah inverse. Nah, jadi ini adalah inverse, A inverse ya. Jadi S12 min 1 kali E212 kali S12 min 1 kali S12 kali A sama dengan identitas. Ini adalah A inverse. Oke, jadi di sini kita dapat bahwa A inverse-nya itu adalah 12 min 1 dikali 212 dikali 12 min 1 dikali 12. Nah, itu adalah inverse-nya. Nah, sekarang apa hubungannya Pak dengan operasi baris elementer? Nah, tadi kan kita tahu bahwa ini dikali ini kali ini. Nah, sekarang ini kan adalah matriks elementer. Nah, sekarang di sini kan kita tidak tahu nih dia dikali sama apa. Nah, karena tidak sebenarnya dia dikalikan juga. Karena di sini tidak tahu dikali apa, maka dia dikali dengan suatu matriks identitasnya. Karena kan kita tahu di sini ya bahwa 3 itu sama saja dengan 3 kali 1, begitu kan? Nah, dimana 1 ini adalah identitasnya operasi perkalian dari bilangan. Nah, sama pada matriks. Jadi kalau ada A, itu kan sama saja dengan A dikali identitas. Nah, maka ini S12 min 1, E212, S12 min 1, S12 sama saja dengan
E12 min 1 dikali E212 kali E12 min 1 kali E12 dikali identitas. Nah, oke. Nah, jadi kita ketemu bahwa A inverse itu adalah E12 min 1, E212, E12 min 1 dikali E12 dikali identitas. Nah, ini kan dikali nih, dikali matriks E12. Nah, ini artinya apa? Nah, karena dia dikalikan dengan matriks elementer, maka kita dapat menyatakan bahwa A inverse itu adalah matriks I yang kena operasi baris elementer B12. Kemudian hasilnya tadi I12 tadi. Nah, kena lagi dengan operasi baris elementer B. Nah, sorry. Nah, ini agak kurang pas ya. Oh, sebentar. Nah, ini B1. Oh, sorry. Apa ini? Oke. B12. Nah, ini B12 min 1. Nah, ketemu lagi. Nah, I yang sudah hasil dari 12 min 1. Nah, ini ketemu lagi dengan kita operasikan lagi. B212 ya. Nah, hingga di sini kita ketemu lagi B2 E212. Terus operasikan lagi operasi terakhir. Operasi baris elementer 12 min 1. Nah, ketemulah dia dengan 12 min 1 atau ini akan menjadi A inverse ya. Nah, jadi di sini asal muasal dari metode yang kita gunakan yaitu mencari inverse menggunakan operasi baris elementer. Itu asal muasalnya ya. Jadi asal muasalnya ini memang dari adanya matriks identitas, adanya matriks elementer yang ternyata kalau dapat di art yang kalau dikalikan dengan suatu matriks itu sama saja dengan matriks tersebut dikenai suatu operasi baris elementer. Nah, begitu pula kalau suatu matriks itu dikenai operasi baris elementer sampai dia menjadi identitas, maka sebenarnya ketika operasi-operasi itu kita kenakan terhadap matriks identitas, maka hasil akhirnya dia menjadi inverse dari matriks asal. Nah, seperti itu. Ini akan Bapak contohkan bagaimana caranya kita menentukan inverse menggunakan operasi baris elementer. Nah, sesuai Bapak tadi, nah ini sekarang kita bahas contohnya ya. Tentukan inverse dari matriks berikut. Nah, ini ada suatu inverse. Ini suatu matriks ukurannya 4x4. Ya, seperti kita lihat ada 4 baris dan juga ada 4 kolom ya. Nah, jadi ini ukurannya 4x4. Oke, sekarang mari kita coba kita cari inverse-nya menggunakan metode yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, ini dia akan menjadi kita bikin dulu. Nah, 0020 1001. Nah, ini kurang besar ya. Oke. Nah, ini 0 min 1 30 2 1 5 min 3 ya. Kemudian di sebelahnya bisa kita letakkan matriks identitasnya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ya. Nah, oke. Ini matriks A ini akan kita buat dia menjadi identitas. Nah, ini tujuannya menjadi identitas dengan operasi baris elementer, berbagai operasi baris elementer ya. Nah, untuk menjadi identitas kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya, EGJ ya, eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Nah, pertama ini kita bikin dulu satu utama, kita letakkan di baris pertama, karena ini ada di baris kedua, kita pindah dia ke baris pertama. Maka di sini kita tukar B12 ya. Nah, dengan menukar B12, maka baris pertama akan menjadi baris kedua dan baris kedua akan jadi baris pertama ya. 0 min 1 3 0 3.
Itu juga dengan matriks identitasnya. Ini akan jadi 0, 1, 0, 0. Ini 1, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1 ya. Nah, tuh kita ketemu matriks yang baru. Oke, kemudian kita lakukan lagi operasi baris elementer. Nah, ini kan di kolom pertama ini hanya satu utama saja yang boleh ada, selainnya berubah jadi 0, maka 2 akan kita ubah jadi 0. Nah, kita ubah jadi 0, ini B yang berubah baris keempat, B4, 1, min 2 ya. Nah, B4, 1, min 2, maka dia akan menjadi ini. Kayaknya kalau merah mengerikan sekali ya, kita pakai warna yang hitam aja ya. Bapak kok agak sedikit ya, merah ini mengerikan sekali warnanya. Oke, maka ini akan menjadi baris pertama tidak berubah, bisa ditulis. Nah, ini tekniknya biar cepat, kita sama-sama baris pertama ini dan baris pertama di identitas juga kita langsung tulis aja. Nah, dan baris kedua tidak berubah, langsung tulis juga. Baris ketiga juga tidak berubah, langsung tulis juga. Nah, baris keempatnya berubah. 1 kali min 2, ya, dia jadi min 2 ya. Min 2 tambah 2, dia jadi 0. 0 kali min 2, nah ini kalau 0, 0 ini berarti di baris berikut, di baris yang akan kita rubah itu dia tidak ada perubahan. Berarti langsung saya tuliskan 0 kali min 2, 0 tambah 1, ya langsung ditulis 1. Ini juga bisa langsung ditulis 5. 1 kali min 2, min 2 dikurang 3, ini jadi min 5 ya. Kemudian, nah ini ada perubahan di baris ininya. 0 kali min 2, 0 tambah 0, 0. Ya, sudah ada perubahan di situ. 1 kali min 2, min 2 tambah 0 jadi min 2. Ini tidak ada perubahan, 0. Nah, terakhir dia berubah jadi 1 ya. Oke, nah ini kita udah ketemu sudah berhasil membuat satu utama di baris pertama. Berikutnya akan kita buat satu utama di baris kedua ya. Nah, kita udah punya di sini ada satu utama di kolom kedua. Nah, tapi dia ada di baris keempat. Sekarang kita pindah dia, kita tukar dia dengan baris keempat agar dengan baris kedua agar dia letaknya di baris keempat tadi berubah jadi baris kedua. Kemudian B ya tukar aja. Apa ini? 2 sama 4 ya. 2, 4 ya. Nah, sehingga dia akan menjadi 1001. Nah, ini bisa langsung ditulis karena tidak ada perubahan. Nah, ini dia berubah jadi baris keempat. Di sini diletakkan di baris kedua. Oke. Ini 5 min 5. Di sini 0 min 2 0 1 ya. Dan baris ketiga tetap 0 min 1 3. Nah, kalau ada 0 0 0 1 0. Kemudian di baris terakhir ada 0 0 2 0. Di sini adalah 1 0 0 0. Nah, kita udah punya nih ada satu utama di baris kedua. Sekarang akan kita lakukan operasi baris elementer biar hanya satu utama saja yang ada di kolom kedua ya. Nah, ini ya tinggal min satunya aja dirubah menjadi 0. Ya, kita lakukan operasi lagi. Ya, B yang berubah adalah baris ketiga. Dari baris kedua dikalikan dengan lawan dari min 1 adalah 1 ya. Nah, sehingga di sini dia akan menjadi 1001. Langsung aja ditulis karena baris pertama tidak ada perubahan. Baris kedua tidak ada perubahan, langsung aja tulis 01 5 min 5 0 min 2 0 1. Baris ketiga. Nah, ini baris ketiga ada perubahan. Nah, akan hasilnya 0, 0 kali 1 0 tambah 0 0. 1 kali 1 1 dikurang 1 0. 5 kali 1 5 dikurang 3, 5 kurang 3 2. Sorry. Oh, 5 kurang 3. 1 kali 5 5, 5 tambah 3 8. Oh ya. Min 5 kali 1 min 5 tambah 0 jadi min 5 sini ya. Nah, kemudian 0 kali 1 0 tambah 0 ya tetap jadi 0. Min 2 kali 1 min 2 tambah 0 jadi min 2.
0 kali 1, 0 tambah 1, 1. 1 kali 1, 1 tambah 0, ya jadi 1. Kemudian di akhir kita punya di sini ada 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0 ya. Ada perubahan. Nah, berikutnya kita ini kan udah berhasil ya. Nah, ini kolom kedua sudah berhasil. Kita buat hanya ada satu utama saja, elemen yang lainnya ada jadi 0. Sekarang kita bikin lagi di untuk kolom ketiga ya. Nah, kolom ketiga ini letakkan di baris ketiga. Nah, di sini ada 8 dengan min 5, di sini ada 2 ya. Agak ribet, bagaimana kalau ini kita rubah saja menjadi 1 ya. Kita balik saja barisnya ya biar lebih mudah. Ini tidak cukup sepertinya, kita akan ke slide berikutnya aja ya. Oh, bentar ya. Nah, oke. Slide. Ini sebentar. Nah, ini tadi kita punya ini. Nah, kita udah punya. Oke, ya bolehlah merah dulu. 001. Terus ada apa lagi? 01 5 min 5 008 min 5 0020 ya. Nah, kemudian ini ada 0100 0 min 2 01 0 min 2 11 terakhir ada 1 0 0. Nah, kita tadi ini kan agak sedikit ribet ya, ada 8 dengan min 5. Nah, mungkin akan lebih baik kalau duanya ini aja yang kita naikkan ke atas karena temannya 2 ini 0. Sehingga nanti kalau kita bagi 2, maka 0 dibagi 2 tetap menjadi 0 dan akan mempermudah kita untuk melakukan operasi baris berikutnya ya. Nah, sehingga di sini ya, tapi kalau kalian mau ini yang dijadikan 1 ya tidak masalah, yang penting kan ketemu 1 utama. Boleh, Bapak tidak membatasi itu ya. Nah, B kita tukar 3 dengan 4 ya. Kita tukar baris ketiga dengan baris keempat. Oke. Merah lagi, yang hitam aja ya. Iya. Nah, setelah kita tukar baris ketiga dengan baris keempat, maka ini baris pertama tidak ada perubahan, bisa langsung ditulis. Baris kedua juga tidak ada perubahan, bisa langsung ditulis. 0 min 2 01. Nah, baris ketiga jadi baris keempat, di sini jadi 0020 1000. Nah, baris keempat menjadi baris ketiga dari sini tadi ya. Nah, ini jadi 008 min 5 ya. Nah, kemudian di sini ini 1 ya. Ini 1. Nah, kemudian di sini ini isinya adalah 0 min 2 11. Oke. Nah, berikutnya kita apakan lagi? Nah, ini biar dia jadi 1 utama, maka ini kita bagi dengan 1 ya. Dibagi dengan 2 ya. Tuh. Salah-salah Bapaknya. Maka di sini adalah B3 dikali 1/2 atau dia dibagi dengan 2, sama aja ya. Oke, maka di sini kita ketemu 1001 015 min 5 0010 008 min 5. Nah, maka bagian yang elementernya juga identitasnya sorry 0 min 2 0 1. Nah, 1 ini kita bagi 2, maka di sini kita ulas setengah. Dan di sini 0 min 2 11. Oke, berikutnya kita apakan? Nah, kita lakukan operasi lagi biar ini tetap menjadi 1 utama dan yang lainnya ini jadi 0, jadi 0, jadi 0 ya. Nah, operasinya ya langsung aja. Balikannya, ini adalah B yang berubah baris berapa? Baris kedua. B2, 3, lawan dari 5 adalah min 5. Kemudian lagi B yang berubah baris keempat. 4, 3, lawan dari 8 adalah min 8 ya. Oke, setelah itu ganti warna deh ya biar agak ada variatif, warna hijau sekarang. Nah, oke. Sekarang warna hijau. Nah, ini 1 0 0 1. Baris pertama tidak ada perubahan. 0100
Kemudian kita masuk ke baris kedua, baris ketiga dulu. Ya, soalnya tidak ada perubahan di sini. 1 0 setengah 0 0 0 ya. Nah, sekarang kita ke baris kedua ya. Ini 0 ya, 0 kali minima 0 tambah 0 tetap 0, 0 kali minima 0 tambah 1 tetap 1. 1 kali min 5 tambah 5 dia jadi 0. 0 kali min 5 0 tambah min 5 ya tetap jadi min 5. Berikutnya setengah kali min 5 per 2 ditambah 0 ini jadi min 5 per 2. 0 kali min 5 ya 0 kurang 2 ya jadi tetap min 2. 0 kali min 5 0 tambah 0 tetap jadi 0. 0 kali min 5 0 tambah 1 tetap jadi 1. Oke, berikutnya di sini untuk baris keempatnya. Nah, ini 0 kali min 8 0 tambah 0 0. 0 kali min 8 0 tambah 0 0. Nah, 1 kali min 8 tambah 8 0. 0 kali min 8 0 tambah min 5 di sini adalah min 5 ya. Kemudian di sini apa yang terjadi? Setengah kali min 8 ketemulah min 4 tambah 0 jadilah min 4. 0 kali ya 0 ini kan dikali min 8 ya 0 0 tidak berubah apa-apa, jadi baris terakhir itu tidak berubah. Di sini tetap min 2 tetap 1 tetap 1. Soalnya 0 kali min 8 0 dikurang 2 ya tetap jadi min 2. 0 kali min 8 0 tambah 1 jadi 1 gitu ya. Oke, nah sekarang kita udah ketemu nih, sukses deh kita di membuat satu utama di kolom ketiga yang letaknya di baris ketiga ya. Nah, sekarang kita akan membuat satu utama di kolom terakhir. Nah, kebetulan ini sudah ada 3 ketemu min 5 di sini. Maka di sini akan kita lagi jadi B min 5 ya, B4. Nah, agar min 5 ini jadi 1, maka ini harus kita bagi dengan min 5. Jadi kita kali dengan 1 per negatif 5 ya. Nah, sehingga di sini matriksnya akan berubah menjadi baris pertama tidak ada perubahan. Baris kedua tidak ada perubahan. Iya, bisa. Baris ketiga tidak ada perubahan. Nah, baris terakhir ya ini 0 bagi min 5 ya 0 0 0. Min 5 bagi min 5 1. Nah, min 4 bagi min 5 ini jadi 4 per 5. Min 1/5 kali min 2 ini jadi 2 per 5. Min 2 ya, sorry. Min 1/5 kali 1 ya ini negatif 1 per 5. Ya, ini juga negatif 1 per 5. Oke. Nah, sekarang tinggal terakhir kita buat ini menjadi 0 dan menjadi 0 ya, karena di satu utama di kolom keempat hanya boleh ada di baris keempat. Nah, yang lainnya harus jadi 0. Oke. Ya, oke. Berikutnya kita lakukan operasi lagi terakhir. Nah, ini adalah operasinya. Kita yang berubah adalah baris pertama dan baris kedua. Oke. B1 4 lawan dari 1 adalah min 1. Kemudian yang terakhir B2 2 4 lawan dari min 5 adalah 5 ya. Iya. Oke. Sehingga di sini nah Bapak pakai warna yang lain lagi. Agak ungu. Wah, biar beda tadi. Oke, yang tidak berubah adalah baris keempat dan baris ketiga, bisa kita tulis duluan. 0010 sini 0001. Nah, baris keempatnya ya langsung tulis aja. Baris ketiganya juga. Nah, sekarang baris pertama ya. 0 kali min 1 0 tambah 1 tetap jadi 1. 0 kali ya 0 kali min 1 0 tambah 1 jadi 1. 0 kali min 1 0 tambah 0 tetap jadi 0. Sorry, tetap jadi min 1 tetap jadi 0, sorry. 1 kali min 1 tambah 1 dia berubah jadi 0. 4 per 5 kali min 1 min 4 per 5 tambah 0 ini jadi negatif 4 per 5. 2 per 5 kali min 1 min 2 per 5 tambah 1. Nah, 1 itu kan 5 per 5 ya. 5 per 5 kurang 2 per 5 ini jadi 3 per 5. Min 1 per 5 kali min 1 1 per 5 tambah 0 ini jadi 1 per 5. Min 1 per 5 kali min 1 1 per 5 tambah 0 ini jadi 1 per 5. Oke.
Nah, itu baris pertama udah clear. Sekarang kita ke baris kedua. Oke, baris kedua. Nih, 0 kali 5, 0 tambah 0 ya, tetap 0. 0 kali 5, 0 tambah 1 ya, jadi 1. 0 kali 5, 0 tambah 0 ya, dia jadi 0. Dia berubah. 1 kali 5, 5. Dikurang 5, dia berubah jadi 0 ya. Kemudian di sini 4 per 5 kali 5. Ketemulah kita 4. Nah, 4 dikurang 5 per 2. Ini artinya adalah berapa yuk? 4 itu 8 per 2 ya. 8 per 2 kurang 5 per 2 berarti di sini ketemu 3 per 2 ya. Nah, kemudian 2 per 5 dikali 5 itu 2. 2 kurang 2 dikurang 2, ini hasilnya adalah 0. Min 1 per 5 kali 5 itu min 1. Min 1 tambah 0 min 1. Min 1 per 5 kali 5 itu min 1. Min 1 tambah 1 dia berubah menjadi 0. Nah, ini kita temukan hasilnya adalah matriks berikut. Oke. Nah, jadi ini adalah matriks yang baru yang kita temukan. Nah, ini menjadi identitas sesuai yang tadi. Ini menjadi identitas. Nah, maka yang ini menjadi A inverse. Dengan demikian, jadi inverse dari matriks asalnya itu yang 0, 0, 2, 0. Kemudian ada 1, 0, 0, 1. Sorry, Bapak lupa. Ya, 0, min 1, 3, 0. Dan terakhir ada 2, 1, 5, min 3. Nah, matriksnya adalah ini. Ya, inverse-nya min 4 per 5, 3 per 5, 1 per 5, 1 per 5, 3 per 2, 0, min 1, 0, 1 per 2, 0, 0, 0. Di akhir ada 4 per 5, 2 per 5, min 1 per 5, min 1 per 5 ya. Iya, jadi gini. Nah, jadi begitu metode untuk mencari inverse dari matriks dengan ordonya yang lebih dari 2 kali 2 menggunakan operasi baris elementer. Nah, berikutnya setelah ini akan dibahas juga bagaimana kita menggunakan inverse yang menggunakan operasi baris elementer ini untuk menyelesaikan suatu sistem bersamaan linier. Nah, jadi sebenarnya yang penyelesaian ini tidak hanya berlaku untuk matriks yang ordonya lebih dari 2 kali 2, akan tetapi ini juga bisa berlaku untuk mencari inverse matriks yang berordonya 2 kali 2. Jadi operasi baris elementer ini bisa berlaku secara umum ya, inverse matriks secara umum. Oke. Nah, jadi habis ini kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya ini adalah materi tentang inverse matrix tadi. Nah, sekarang apa sih hubungannya inverse matrix dengan sistem persamaan linier? Nah, jadi kalau kita tahu bahwa sistem persamaan linier itu dia punya kekhasan, dia punya 3 buah kemungkinan solusi ya. Jadi ada 3 kemungkinan solusi. Ada nih SPL, itu ada punya 3 kemungkinan solusi. Ada 1 solusi, ada banyak solusi, ada tidak ada solusi ya, atau tidak punya solusi. Nah, sistem persamaan linier, nah yang satu solusi tidak punya solusi tadi, yang 3 macam ini ternyata juga punya hubungan dengan inverse matrix. Nah, jadi kalau ada suatu matriks koefisien dari suatu sistem persamaan linier, jadi kalau ada suatu A, ini adalah suatu matriks koefisien dari suatu SPL dengan n variabel dan n persamaan, dan A memiliki inverse. Nah, maka sistem persamaan A sama dengan B memiliki tepat satu solusi dan berlaku hal ini ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah
suatu sistem persamaan linear punya solusi atau tidak jika nanti banyak persamaannya setara dengan banyak variabel yang ada pada sistem persamaan tersebut. Nah, maka kita bisa mengecek matriks koefisiennya ini punya inverse atau tidak. Nah, jika dia punya inverse, maka otomatis dia dapat dikatakan memiliki tepat satu solusi. Nah, sedangkan kalau dia tidak punya inverse, maka dia ya dapat dikatakan bisa banyak solusi, bisa juga tidak punya solusi, gitu ya. Nah, tergantung dari si B-nya. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba mencari mencari solusi dari suatu matriks solusi dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse dari suatu matriks yang inverse-nya kita cari dengan menggunakan operasi baris elementer seperti yang tadi ya. Akan kita coba, oke? Nah, sebentar ya. Aduh. Oke, jadi begitu ya. Jadi kita akan mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix ya. Inverse matriksnya dapat dari operasi baris elementer. Sebagai contohnya ini ada suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini sebagai janji Bapak tadi juga kita akan mencoba bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear bagaimana inverse dari matriks yang ordernya 2x2 dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke, jadi ini kita bikin dulu. Oke, nah ini kita bikin dulu matriks koefisiennya ya. Nah, ini jadi 1, 1, 5, 6. Sini ada X1, X2. Kemudian di sini ada 2 dan 9 ya. Nah, ini kita bikin matriks koefisiennya berikutnya. Nah, sesuai yang tadi dikatakan bahwa X1, X2 itu akan sama dengan, nah ini kalau kita ibaratkan sebagai A, maka ini akan menjadi A inverse dikali 2 dan 9. Nah, jadi berikutnya nih akan kita coba untuk mencari inverse-nya ya. Nah, akan kita coba untuk mencari inverse dari A. Oke, nah jadi di sini kita cari inverse-nya menggunakan cara yang tadi, yang sebelumnya operasi baris elementer. Di sini 0, 1, 0, 0, 1 ya. Nah, oke, ini sudah satu utama di sini, kemudian kita hilangkan 5 di sini. Ya, jadi ini adalah B. Yang berubah baris 2, 2, 1 kali lawan dari 5 adalah min 5 ya. Ya, ini tidak seribet contoh yang tadi ya, karena cuman ukurannya 2 kali 2 aja. Oke, 1 kali min 5 tambah 5, 0. Jadi ini jadi 0. Ini aja deh, kita tulis dulu baris pertama karena dia tidak berubah. 1 kali min 5 tambah 5, 0. 1 kali min 5 tambah 6. 1 kali min 5 tambah 0. Min 5, 0 kali min 5, 0 tambah 1, 1 ya. Kemudian, kalau akan lagi operasi baris elementer. B, nah ini sudah satu utama, kita buat di kolom kedua ini selain satu utama kita buat menjadi 0, jadi ini akan kita buat menjadi 0 ya. Nah, ini berarti baris pertama yang berubah, B1, 2 lawan dari 1 min 1 ya. Dengan demikian bisa langsung kita tulis dulu baris keduanya karena tidak berubah. 0 kali min 1, 0 tambah 1, 1. 1 kali min 1, min 1 tambah 1, 0. Min 5 kali min 1, 5 tambah 1, 6. 1 kali min 1 tambah 0, min 1. Nah, dengan demikian kita dapat di sini ya, yang tadi ini adalah A inverse ya. Nah, inverse-nya adalah 6 min 5 min 1, 1. Ya, dengan demikian maka X1, X2, nah penyelesaiannya, kita bedakan aja warnanya biar kelihatan. Nah, X1, X2 itu adalah 6 min 1 min 5, 1 dikali dengan X1, X2, G2 dan 9. Klik ya, 2 dan 9. Nah,
Oke, dari sini dapat kita kalikan 6 kali 2, 12 kurang 9. Nah, kemudian min 5 kali 2, min 10. 2 kali 9, 9 ya. Nah, jadi dapat di sini 12 kurang 9, 3. Min 10 tambah 9, min 1 ya. Nah, kita dapat di sini X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 1. Begitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan inverse dari matriks. Yang inverse-nya kita cari menggunakan operasi baris elementer. Nah, berikutnya kita masuk terakhir. Ini adalah konsistensi SPL. Nah, yang berkaitan dengan matriks tadi. Jadi kalau suatu sistem persamaan linier yang sudah dijabarkan dalam bentuk matriks artinya sudah dibentuk jadi matriks koefisien akan dikatakan konsisten jika setelah dilakukan operasi baris elementer kita menemukan yang seperti ini. Nah, ini artinya dia tepat punya satu solusi di mana jelas solusi pertama X1-nya B1, kemudian X2 B2, X3 B3. Nah, atau dia tidak tepat satu solusi dengan keadaan di mana ada satu baris yang semua isi entry-nya itu 0 dan di koefisien dia juga entry-nya adalah 0. Kalau ini tidak 0, nah maka dia dikatakan tidak konsisten ya. Atau ada dua baris yang semuanya 0. Nah, maka di koefisiennya pun dia juga harus menjadi 0. Kalau dia tidak 0, maka kita nyatakan dia sebagai tidak konsisten. Nah, ini kekonsistenan ini ya, kan berarti bisa dijadikan sebagai suatu syarat apakah dia konsisten atau tidak. Nah, sebagai contohnya bisa kita lihat contoh ini. Nah, tentukan syarat yang harus dipenuhi agar SPL menjadi konsisten. Ini akan kita lakukan operasi baris elementer. Nanti kita apakah nanti akan ada ya akan kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, apakah nanti akan ada yang satu baris yang isinya 0 semua. Nah, nanti kita coba ya. Oke. Pertama, kita nyatakan dulu dalam bentuk matriks koefisien. Bapak langsung aja. 5, 8, 3. Oh, sorry. Ini masih hijau ya? Biar aja deh hijau aja. Nah, ini ada B1, B2, B3. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Nah, ini adalah ya kita hilangkan 4 dan 3-nya pada kolom pertama karena ini sudah ketemu satu utama di sini ya. Sudah ketemu satu utama di sini. Nah, kemudian mau pakai ya berarti B 2 1 lawan dari 4 min 4. Kemudian B 3 1 lawan dari min 3 adalah 3 ya. Dari situ kita lakukan operasi baris elementer. Ya ada hitam aja dulu. Nah, ini jadi tetap tidak ada perubahan. 1 kali min 4, min 4 tambah 4, 0. Min 2 kali min 4, 8. 8 kurang 5, 3. 5 kali min 4. Wah, ini min 20. Wah, banyak juga ya. 5 kali min 4, min 20. Min 20 tambah 8. Jadi min 12. Nah, B1 kali min 4, min 4 B1 tambah B2. Ini jadi min 4 B1 tambah B2. Berikutnya 1 kali 3, 3 kurang 3, 0. Min 2 kali 3, min 6 tambah 3. Ya, jadi min 3 ya. 5 kali 3, 15 kurang 3, 12 ya. Nah, kemudian B1 kali 3, 3B1 tambah B3 ya. Ini 3B1 tambah B3 ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, sekarang ini kita cari satu utama. Nah, di mana satu utama? Nah, ini kan sudah ada 3. Ya, ini kita buat jadi satu utama dengan cara kita bagi 2 ya. Bagi 3 ya. Nah, jadi di sini ini ada B2, kita kalikan 1/3. Dengan demikian dia akan menjadi 1 min 25, ini
B1, dia 0, 3 bagi 3 1, min 12 bagi 3 min 4. Nah ini jadi per 3, min 4 per 3 B1 ditambah sepertiga B2. Ini tetap 0, min 3, 12, 3B1 tambah B3. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan, kita bikin pembuat 0. Nah, sebenarnya kalau ada kasus-kasus seperti ini, kita sudah tahu bahwa ini sudah jadi satu utama, maka ini tidak perlu dioperasikan duluan. Kita operasikan saja dulu yang di baris ketiga. Nah, baris ketiga kenapa? Karena kalau yang ingin kita temukan untuk kekonsistenan ini adalah kita harus mencari apakah ada satu baris yang elemennya atau entry-entrynya itu nilainya 0 semua. Nah, kalau kita melakukan operasi terhadap baris pertama dulu, ini tidak mungkin akan jadi 0 semua. Kenapa? Karena di sini sudah ada ditemukan satu utama di atas. Nah, jadi tidak mungkin bisa ditemukan ini berubah menjadi 0 semua, tidak mungkin. Oleh karena itu, ada kemungkinan yang bisa berubah menjadi 0 semua adalah di baris ketiga. Sehingga kita lakukan operasi baris elementer dulu terhadap baris ketiga ya. Nah, ya ini sehingga ini adalah B lawannya baris kedua, lawannya min B3 B3 2, nah dikali lawannya min 3 adalah ini menjadi 1 0. Nah, ini kita ini jadi 1 min 2 5. Nah, baris pertama tidak ada perubahan ya. Baris kedua juga tidak ada perubahan, 1 min 4. Min 4 per 3 B1 tambah sepertiga B2. Nah, baris ketiga baru ada perubahan. 0 kali 3 0 tambah 0 tetap 0. 1 kali 3 3 kurang 3 0. Min 4 kali 3 min 4 kali 3 min 12 tambah 12 jadi 0. Dan ini kita hitung min 4 per 3 B1 kali 3 min 4 B1 min 4 B1 tambah 3 B1 berarti jadi ini jadi min 4 B1. Nah, ini sepertiga B2 kali 3 itu tambah B2 tambah 3 B1 ditambah B3 ya. Oke, ini jadi kita temukan ada satu baris yang 0. Nah, jadi yang kita perhatikan hanya satu baris yang 0 saja. Nah, kalau ada dua baris yang 0 berarti harus kita perhatikan dua-duanya. Nah, kalau ada satu baris saja yang 0 berarti hanya kita perhatikan satu baris itu aja. Jadi, yang diperhatikan ini hanyalah baris yang semua entry-nya ini mengandung 0. Yang tidak mengandung 0, yang ada entry yang tidak mengandung 0 ini tidak perlu diperhatikan. Dengan demikian di sini syaratnya, nah dia akan konsisten jika SPL konsisten jika min 4B1 tambah B2 tambah 3B1 tambah B3 ini akan sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kita ubah langsung ini jadi satu aja. Min B1 tambah B2 tambah B3 itu sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk masalah syarat kekonsistenan suatu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier dia akan menjadi konsisten kalau bentuknya seperti ini. Pada kasus ini ya. Nah, jadi kekonsistenannya ini didasari oleh nilai konstanta yang ada pada sistem persamaan linier tersebut. Ini si konstantanya ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah lanjutan keterkaitan antara inverse kemudian dengan sistem persamaan linier. Nah, dan juga ada tentang kekonsistenan suatu sistem persamaan linier. Itu aja yang dibahas hari ini ya. Nah, semoga apa yang dibahas ini ada manfaatnya. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari bersama. Ada inverse matrix rondonya n kali n dengan menggunakan operasi baris elementer. Kemudian juga ada hubungan inverse matrix dengan sistem persamaan linier. Nah, nanti kita
sudah semakin memperbanyak bagaimana cara kita menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan menambah ada tadi satu metode lagi dengan menggunakan inverse matrix. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek suatu konsistenan dari suatu sistem persamaan linear, di mana itu konsistenannya ditentukan dari konstanta-konstanta yang ada pada sistem persamaan linear. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak mohon maaf karena pertemuan kali ini baru bisa menggunakan video pembelajaran, video perkuliahan. Mungkin nanti akan ada Bapak kasih tugas karena Bapak melihat di UTS kemarin itu mungkin kesalahan Bapak karena tidak sering-sering ngasih tugas. Jadi kalian tiba-tiba ketika lihat UTS terkejut mungkin ya sama sistem soalnya seperti itu. Nah, nanti akan Bapak kasih tugas untuk memperdalam sebagai latihan, memperdalam keilmuan kalian mengenai materi yang dibahas pada hari ini. Oke, itu saja. Sekian dari Bapak. Ketemu lagi minggu depan dengan materinya yang baru. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang determinan. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Oke.